Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Regita Vidya Suci Imban dari kelas C Filsafat Ilmu. Jadi saya akan mempresentasikan tentang sarana berpikir dan bahasa sebagai sarana berpikir. Nah, berpikir menurut Salam adalah suatu aktivitas untuk menemukan pengetahuan yang benar atau kebenaran. Nah, berpikir dapat juga diartikan sebagai proses yang dilakukan untuk menentukan langkah yang akan ditempuh selanjutnya. Nah, bahasa merupakan alat komunikasi yang dicirikan sebagai serangkaian bunyi yang digunakan sebagai alat komunikasi, lambang dari serangkaian bunyi yang membentuk arti tertentu. Nah, dengan bahasa, manusia dapat mengkomunikasikan segenap pengalaman dan pemikiran mereka. Pengalaman dan pemikiran yang berkembang membuat bahasa pun ikut berkembang. Sarana berpikir. Berpikir ilmiah adalah berpikir yang logis dan empiris. Logis adalah masuk akal dan empiris adalah dibahas secara mendalam berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, selain itu, menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan, memutuskan, dan mengembangkan. Berpikir merupakan sebuah proses yang membuahkan pengetahuan. Jadi proses ini merupakan serangkaian gerak pemikiran dalam mengikuti jalan pemikiran tertentu yang akhirnya sampai pada sebuah kesimpulan yang berupa pengetahuan. Nah, sarana berpikir ilmiah ini merupakan alat yang membantu kegiatan ilmiah dalam berbagai langkah yang harus ditempuh. Tanpa penguasaan sarana berpikir ilmiah, kita tidak dapat melaksanakan kegiatan berpikir ilmiah yang baik. Jadi sarana berpikir ilmiah pada dasarnya merupakan alat yang membantu kegiatan ilmiah dalam berbagai langkah yang harus ditempuhnya. Yang kedua, bahasa sebagai sarana berpikir. Berpikir ilmiah. Selanjutnya, bahasa sebagai sarana berpikir. Jadi berpikir ilmiah dan kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya yang lebih luas bertujuan untuk memperoleh pengetahuan yang benar atau pengetahuan ilmiah. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut jelas memerlukan sarana atau alat berpikir ilmiah. Nah, sarana berpikir ilmiah merupakan alat bagi langkah-langkah ilmiah atau membantu langkah-langkah ilmiah untuk mendapatkan kebenaran. Dengan kata lain, sarana berpikir ilmiah memungkinkan kita untuk melakukan penelaahan ilmiah dengan baik, teratur, dan cermat. Oleh karena itu, agar dapat bekerja dengan baik, ilmuwan mesti menguasai sarana berpikir ilmiah. Nah, bahasa memungkinkan manusia berpikir secara abstrak, sistematis, teratur, dan terus-menerus untuk menguasai pengetahuan kepada orang lain. Nah, berbicara tentang masalah, ada dua hal yang harus diperhatikan. Pertama, sarana ilmiah itu merupakan ilmu dalam pengertian bahwa ia merupakan kumpulan pengetahuan yang didapatkan berdasarkan metode ilmiah seperti menggunakan pola pikir induktif dan deduktif dalam mendapatkan pengetahuan. Nah, kedua tujuan mempelajari sarana ilmiah adalah agar dapat melakukan penelaahan ilmiah secara baik. Dengan demikian, jika hal tersebut dikaitkan dengan berpikir ilmiah, sarana ilmiah merupakan alat bagi cabang-cabang pengetahuan untuk mengembangkan materi pengetahuan berdasarkan metode ilmiah dengan menggunakan bahasa. Jadi kesimpulan di sini hanya Jadi, kesimpulan di sini, bahasa memegang peranan penting dalam kehidupan manusia untuk berinteraksi, mengekspresikan diri, bersosialisasi, serta untuk mendapatkan pengetahuan dan berkomunikasi dengan orang lain untuk melakukan kontrol sosial. Nah, bahasa mengandung kedahsyatan bagi masyarakat pemakainya dalam hidup dan kehidupan manusia, sehingga pemakai bahasa harus berpikir dulu sebelum menggunakan bahasa. Nah, dalam sebuah komunikasi, baik melalui bahasa lisan ataupun tulisan, setiap penulis memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Nah, kekurangan-kekurangan tersebut selalu ditemukan baik dalam bahasa lisan maupun tulisan. Untuk itu, bahasa berfungsi sebagai sarana belajar dan berpikir
bagi pengguna bahasa. Nah, bahasa sebagai alat komunikasi verbal digunakan dalam proses berpikir ilmiah, di mana bahasa merupakan alat berpikir dan alat komunikasi untuk menyampaikan jalan pikiran kepada orang lain, baik pikiran yang berlandaskan logika induktif maupun deduktif. Nah, dengan kata lain, berpikir ilmiah ini sangat berkaitan erat dengan bahasa. Jadi, bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah mempunyai fungsi yang sangat bermanfaat bagi aktivitas-aktivitas ilmiah. Thank you.